Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Namun, sebelum kita mempelajari hukum Newton, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya punya dua buah video. Nah, coba kalian amati dan coba kalian pikirkan kenapa dari kedua video tersebut mobil itu bisa bergerak. Yang awalnya bergerak, terus bergerak, yang awalnya berhenti, kemudian bergerak. Apa sih yang menyebabkan mobil tersebut gerak? Ada yang tahu? Oke, daripada kalian bingung memikirkan bagaimana mobil itu bisa bergerak dan apa yang menyebabkan mobil tersebut bergerak, lebih baik kita bahas bersama-sama. Jadi, apa yang menyebabkan mobil tersebut bergerak? Jadi, yang menyebabkannya itu adalah gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah segala bentuk interaksi yang dapat menyebabkan mobil itu mengalami pergerakan, baik dalam arah maupun instruksi geometrik. Nah, gaya juga dapat didefinisikan sebagai suatu tarikan ataupun dorongan yang menyebabkan benda bermassa mengalami pergerakan. Adapun sifat dari gaya, yang pertama dapat mengubah arah benda, dapat mengubah bentuk benda, dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, dapat mengubah benda bergerak menjadi diam, dapat mengubah kecepatan gerak benda. Itulah sifat dari gaya. Adapun jenis gaya, yang pertama ada gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya percepatan gravitasi. Yang kedua itu ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang. Yang ketiga ada gaya gesek, yaitu gaya penghambat gaya dorong. Dan yang keempat itu ada gaya tegangan tali, itu gaya pada tali yang tegang. Nah, apakah sampai sini kalian dapat memahami macam-macam ataupun jenis-jenis dari gaya? Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan inti mengenai hukum Newton, yaitu bunyi hukum 1 Newton. Nah, ada yang tahu bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Nah, jadi bunyi hukum 1 Newton itu benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya yang mengubahnya. Atau bisa juga jumlah dari gaya itu harus sama dengan 0. Nah, bagaimana contohnya? Jadi contohnya, misalkan kalian naik mobil nih, tiba-tiba si supirnya itu berhenti ngedadak atau ngerem ngedadak karena ada orang yang nyebrang di depan mobil kalian. Nah, tubuh kalian yang asalnya lagi diam, tiba-tiba tersentak ke depan. Nah, kenapa bisa tersentak ke depan? Karena yang seharusnya kalian itu masih bergerak, ya, ini disuruh tiba-tiba berhenti. Jadi tubuh kalian itu sedang mempertahankan posisi bergerak kalian. Nah, makanya tersentak ke depan. Seperti itu. Nah, apakah bisa dimengerti mengenai hukum 1 Newton ini? Sebelum kita lanjut ke hukum yang kedua. Oke, sekarang kita akan lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana bunyi hukum 2 Newton? Jadi, bunyi hukum 2 Newton itu adalah gaya yang diberikan pada suatu benda yang massanya lebih kecil, itu akan mengalami percepatan yang lebih besar. Jadi gini, ketika gayanya besar, otomatis akan berbanding lurus dengan percepatan. Jadi kalau gaya besar, otomatis percepatannya juga besar. Nah, berbanding terbalik dengan massa suatu benda. Jadi ketika massanya kecil, gaya dan percepatannya itu akan besar. Nah, bagaimana contohnya? Jadi misalkan kalian
bukan memiliki, tapi misalkan kalian mendorong sebuah meja yang masanya lebih besar daripada massa kursi, otomatis meja yang kalian dorong itu akan mengalami percepatan yang kecil dan gaya yang kecil karena massanya besar. Tetapi kalau kalian mendorong kursi yang massanya lebih kecil, otomatis percepatan dan gayanya juga akan besar. Nah, itu merupakan contoh dari hukum 2 Newton. Adapun perumusan dari hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M dikali A. F adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan A itu adalah percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita akan lanjut ke hukum 3 Newton. Nah, di sini apakah ada yang tahu bagaimana bunyi hukum 3 Newton itu? Nah, jadi bunyi hukum 3 Newton itu setiap aksi pasti ada reaksi yang sama besar namun arahnya berlawanan. Nah, kalau dalam perumusannya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda min di sini itu adalah kebalikan dari gaya aksi. Misal, kalau gaya aksinya ke kanan, maka gaya reaksinya ke kiri. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Kalian pernah tidak naik perahu? Nah, jika yang pernah naik perahu, kalian pasti tahu ya, kalau perahu itu harus didayung, harus mendayung. Nah, ketika kalian mendayungnya ke belakang, otomatis kalian memberikan aksi ya kepada air dari dayung itu. Nah, yang arahnya ke belakang. Nah, adapun perahunya itu reaksinya yang ketika kalian mendayung ke belakang, maka perahunya itu maju ke depan. Tetapi kalau kalian mendayungnya ke depan, maka perahunya itu akan ke belakang. Nah, itu merupakan contoh dari hukum 3 Newton. Sampai sini, apakah kalian dapat memahaminya? Mudah kan belajar hukum Newton? Tidak sesulit yang kalian kira kok. Hukum 1 Newton, sebuah kotak bermassa 2 kg diletakkan di meja yang datar dan tidak bergerak. Berapakah gaya normal yang diberikan oleh meja pada kotak? Berarti yang diketahuinya, kita tulis diketahui, apa yang diketahuinya itu masanya berapa? 2 kg. Nah, diletakkan di atas meja yang datar dan tidak bergerak. Berapa gaya normal yang diberikan oleh meja pada kotak? Nah, di sini karena percepatan gravitasinya tidak diketahui, maka kita anggap percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu adalah gaya normal, berarti N. Ya, kita jawab. Nah, kita dapat menggambarkan meja yang datar dan tidak bergerak. Kita bisa anggap seperti ini, ada sebuah kotak ya di atas meja yang datar, yang mana ini akan karena mempunyai massa maka ada berat yaitu W ke bawah dan kemudian N ke atas. Nah setelah ini kita bisa menggunakan rumus hukum 1 Newton di mana sigma F itu sama dengan 0. Berarti jumlah gaya itu harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena bendanya itu tidak bergerak. Berarti sigma F-nya, jumlah gayanya itu ke atas positif, ke bawah negatif, maka N dikurangi W itu harus sama dengan 0. Maka N sama dengan W. W itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, di mana massanya itu 2 kg dikali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, di mana hasilnya itu adalah 20 Newton. Itulah jadi gaya normal yang diberikan meja pada kotak yaitu sebesar 20 Newton. Contoh hukum 2 Newton, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon saat direm ditekan. Mobil berhenti dalam waktu 4 detik. Jika massa mobil adalah 100 kg, berapa besar gaya gesek yang bekerja pada mobil saat direm? Maka kita ditanyakannya apa di sini?
Ya, yang ditanyakannya itu kecepatan konstan, berarti P0 ya. P0-nya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, saat rem ditekan, mobil berhenti dalam waktu 4 detik, mobil berhenti. Berarti P akhirnya itu adalah 0. Kemudian waktunya itu adalah 4 detik atau 4 sekon. Nah, jika massa mobil berarti massa mobilnya adalah 100 kg. Nah, berapa besar gaya gesek yang bekerja pada mobil saat direm? Berarti yang ditanyakan itu adalah gaya gesek. Kita lambangkan dengan F saja, lambangkan, jawab. Oke. Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggunakan rumus GABB, yang mana rumusnya itu adalah PT atau Pi sama dengan P0 ditambah AT. Nah, karena yang ingin diketahuinya A, percepatan, maka semuanya kayak P0, T itu harus dipindah ruaskan. Jadi gini, di P dikurangi P0 dibagi dengan T itu sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa P doang itu adalah 0 dikurangi dengan P0 itu adalah 20 dibagi dengan waktunya itu adalah 4 detik. Maka percepatannya ini, berarti 20 bagi 4 itu adalah minus 5 meter per sekon kuadrat, itu adalah percepatannya. Nah, setelah kita dapat percepatan, nah yang harus kita lakukan adalah memasukkannya kepada rumus hukum 2 Newton, yang mana F itu sama dengan M dikali A. Nah, masanya berapa? Masanya 100 kg. Dikali percepatannya berapa? Minus 5. Nah, berarti ya, jika mobil masanya adalah 100 ya, 100 kg itu anggap. Nah, maka dikali 5 itu akan menghasilkan min 500 Newton. Minus di sini itu menandakan arah ya. Arahnya kemana? Yaitu berlawanan. Atau ini merupakan gaya gesek. Begitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Sekarang kita ke hukum 3 Newton. Nah, di hukum 3 Newton ini, Tama memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian Tama mendorong tembok dengan gaya 200 Newton. Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Tama adalah sebesar. Nah, kita akan diketahui dulu. Jadi diketahuinya itu adalah M, masanya itu adalah 40 kg. Kemudian ada F aksi, berarti F aksinya berapa? Ya, F aksi itu teh adalah 200 Newton. Kemudian ada yang ditanyakannya, yaitu F reaksi. F reaksinya yang ditanyakan berapa? Sekarang kita jawab. Nah, kalau kita menggunakan hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan min F reaksi, maka F aksinya itu kan 200 Newton. Maka F reaksinya itu adalah minus 200 Newton. Jadi hasilnya gaya reaksinya yaitu sebesar minus 200 Newton. Min ini adalah kebalikan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, hukum Newton itu terdiri dari 3 hukum yang menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan juga gerakan suatu benda. Nah, hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya yang mengubahnya.
Kemudian hukum 2 Newton itu berkenaan dengan massa, percepatan, dan gaya, di mana gaya akan sebanding dengan percepatan dan percepatan akan berbanding terbalik dengan massa suatu benda. Nah, hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa di mana ada aksi maka ada reaksi yang sama besar namun arahnya berlawanan. Itulah kesimpulan yang dapat diambil pada materi kali ini. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja yang dapat kalian isi, dan lembar kerja ini bersifat individu, yaitu kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Nah, lembar kerja ini terdapat 4 butir soal yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Jadi, dikumpulkannya minggu depan pada pembelajaran luring. Nah, Ibu akan menagihnya ya. Nah, jadi kalian harap mengerjakannya. Harap untuk tidak mencontek juga ya kepada teman yang lain. Nah, karena pembelajaran karena pembelajaran telah selesai dibahas. Nah, kita akhiri saja pertemuan daring kita kali ini. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka lagi, melakukan pembelajaran luring lagi. Nah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan juga semoga bermanfaat juga. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian yang dapat Ibu berikan, Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.